Shalom, terima kasih untuk teman-teman yang masih bergabung bersama kami sehingga hari ini lagi kita diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita belajar, mari kita satu di dalam doa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami datang bersyukur di hadapan-Mu karena Tuhan terus memberikan waktu, kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Pada saat ini kami akan melanjutkan pembelajaran kitab Roma. Di luar pertolongan Roh Kudus-Mu kami tidak bisa mengerti kebenaran, baik anak-Mu yang kami menyampaikan maupun teman-teman yang akan belajar. Untuk itu Tuhan, Engkau sendiri akan bekerja melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari, sehingga membuat kami semakin mengerti kehendak dan keinginan Tuhan, sehingga kami hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kitab Roma. Kita buka kitab kita dari Roma pasal 2 ayat 4 sampai 5. Kitab Roma pasal 2 ayat 4 sampai 5. Kita baca saja sampai ayat yang ke-6. Nah, kalau sudah mendapat mari kita baca bersama-sama. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya atau kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, kita akan belajar berfokus kepada ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa di dalam Roma pasal 1 di situ Paulus menegur dosa bangsa-bangsa asing. Nah, ketika Paulus menasehati atau menegur dosa bangsa-bangsa asing, dia selalu memakai kata apa? Mereka. Dan itu secara umum. Jadi dia selalu mengatakan kata mereka. Tetapi kita lihat di sini, kemarin kita juga sudah belajar bahwa Roma pasal 2 menjelaskan dosa. Sekarang Paulus ingin menegur atau menasihati orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi menganggap dirinya bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka menganggap bahwa mereka lebih banyak melakukan hukum Taurat. Mereka lebih banyak melakukan ajaran moral dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, sehingga mereka mulai menghakimi. Nah, tetapi di sini ketika Paulus di dalam pasal 1 menjelaskan dosa orang asing, ketika Paulus menegur mereka, Paulus selalu memakai kata apa? Mereka. Jadi secara umum. Tetapi kita lihat di sini perbedaan penulisannya Paulus ketika dia mau menegur atau menasehati orang Yahudi. Nah, kita lihat di sini ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, perhatikan di sini Paulus sekarang memakai kata apa? Engkau atau kamu. Jadi langsung menunjuk kepada pribadi. Tadi kepada orang asing dia mengatakan apa? Kata mereka. Tetapi di sini menunjuk kepada kamu. Maukah kamu? Mengapa kamu menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Mengapa Paulus tidak memakai kata mereka? Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu, kita di sini kemarin sudah belajar bahwa mereka merasa sombong. Mereka merasa apa? Merasa bangga bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka melakukan hukum Taurat, mereka melakukan perbuatan baik, moral mereka lebih baik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, sehingga mereka mulai menghakimi bangsa-bangsa yang lain. Jadi di sini Paulus ingin mengingatkan mereka, dan di sini dikatakan bahwa engkau, maukah kamu itu siapa? Kamu bangsa-bangsa Yahudi, kamu orang-orang yang mementingkan apa? Ajaran moral untuk keselamatan kamu. Di sini dikatakan bahwa tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun kepada apa? Pertobatan. Jadi Paulus mengatakan atau memakai kata kamu karena orang-orang Yahudi mereka merasa apa? Keras kepala. Mereka mengeraskan hatinya dan
tidak mau menerima siapa? Kristus. Karena mereka menganggap bahwa mereka sudah baik. Mereka menganggap bahwa mereka sudah cukup melakukan hukum Taurat. Sehingga tidak perlu lagi membutuhkan siapa? Kristus. Nah, makanya di sini dikatakan, Paulus mengatakan bahwa dengan kamu mengeraskan hatimu, kamu di sini, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi sampai saat ini Tuhan bermurah hati menunggu. Karena tujuannya apa? Supaya kamu apa? Bertobat. Tetapi kalau kamu terus mengeraskan hatimu dan tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu sedang apa? Menimbun murka Allah. Kamu menimbun murka Allah atas apa? Diri kamu sendiri. Nah, kita bisa melihat di sini cara Paulus menegur orang-orang yang merasa tinggi hati, merasa sombong, merasa bahwa dia lebih baik daripada orang yang lain, sehingga mereka terus menghakimi bangsa-bangsa asing. Jadi di sini dia memang kata kamu, supaya apa? Untuk meruntuhkan kekerasan hatinya harus lebih berfokus kepada secara pribadi, karena mereka menganggap dirinya bahwa mereka lebih baik daripada orang yang lain. Karena mereka bisa melakukan perbuatan baik dibandingkan orang yang lain, sehingga mereka merasa apa? Sombong. Mereka merasa apa? Keras kepala. Sehingga Paulus menegur dengan memakai kata apa? Kamu. Kamu orang-orang yang mementingkan ajaran moral. Kamu yang menganggap diri kamu lebih baik daripada orang yang lain. Tidakkah kamu tahu bahwa maksud kemurahan Allah, kesabarannya sampai saat ini itu menuntun kamu kepada apa? Pertobatan. Jadi Tuhan mau kalau mereka bertobat. Artinya apa? Mereka mengatakan bahwa mereka juga sama dengan orang-orang yang lain. Mereka juga adalah orang berdosa yang membutuhkan siapa? Mesias. Mereka tidak bisa diselamatkan dengan apa? Perbuatan mereka sendiri. Mereka sampai ke surga itu hanya karena apa? Iman kepada Yesus, bukan karena mereka baik. Bukan karena mereka lebih banyak berbuat baik dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Bukan karena kehidupan agama mereka lebih baik dibandingkan dengan kehidupan bangsa-bangsa asing. Tapi sekarang Paulus mengajarkan bahwa kalau kamu terus menolak dan mengeraskan hatimu, itu sekarang kamu sedang apa? Menimbun murka Allah atas apa? Diri kamu sendiri. Nah, firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ada orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang yang lain. Sehingga orang-orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang yang lain lebih banyak menghakimi. Lebih banyak menghakimi bahwa mereka seperti tidak memiliki salah, mereka lebih baik kehidupannya dibandingkan dengan orang yang lain. Dan orang-orang seperti itu sangat berbahaya. Mengapa? Kalau mengandalkan perbuatan baik untuk sampai ke surga, untuk sampai kepada Bapa, itu tidak menyelamatkan. Sekalipun mengaku dirinya saya orang yang percaya, saya adalah orang Kristen, Tuhan saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi untuk keselamatannya dia mengandalkan perbuatan baik, sebenarnya tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi agama Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Mengapa? Karena semua orang di luar agama Kristen, mereka yang berusaha dengan usaha mereka sendiri untuk sampai di mana Allah berada. Mereka berusaha dengan usaha mereka untuk sampai di tempat di mana Tuhan mereka berada. Tetapi kita tahu bahwa semua manusia sudah berdosa. Kalau Tuhan tidak lebih dahulu memberikan kasih karunia-Nya untuk mau menyelamatkan kita, itu kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Tetapi syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus lebih dahulu datang kepada kita. Jadi bukan kita yang mencari Allah. Bukan kita yang berusaha untuk sampai di mana Allah berada. Tetapi Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, turun menjadi apa? Sama seperti manusia.
Mengapa harus datang ke dalam dunia ini? Karena di sini, di dunia inilah anaknya hilang. Saya dengan saudara berada. Jadi Yesus datang untuk membuka jalan keselamatan. Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Pekerjaannya kita hanya apa? Menerima. Orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia akan apa? Dibenarkan. Jadi Tuhan akan menganggap bahwa dia dibenarkan sehingga dia bisa diselamatkan. Jadi kita lihat di sini bahwa orang-orang yang menganggap dirinya sombong, orang-orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang yang lain, atau orang-orang yang menganggap perbuatan baik sangat mementingkan perbuatan baik, sebenarnya sangat berbahaya. Mengapa? Karena orang-orang seperti itu akan mengeraskan hatinya kemudian mulai menghakimi orang yang lain. Tetapi kita sudah belajar kemarin bahwa kita semuanya kita tidak bisa menjadi apa? Hakim. Kita adalah orang-orang yang terdakwa yang memerlukan apa? Belas kasihan dari siapa? Hakim yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa maksud kemurahan Allah adalah menuntun mereka kepada apa? Pertobatan. Tetapi ketika mereka tidak mau bertobat, ketika mereka terus merasa sombong, mengeraskan hatinya bahwa mereka lebih baik daripada orang yang lain, sebenarnya pada waktu itu mereka sedang apa? Menimbun murka Allah. Menimbun murka Allah atas apa? Dirinya sendiri. Karena upah dosa ialah maut. Tuhan akan menghukum orang-orang yang berdosa. Jadi ketika mengeraskan hati, merasa sombong, tidak membutuhkan Injil, merasa bisa dengan usahanya sendiri untuk sampai kepada Bapa, sebenarnya orang itu sedang menimbun murka Allah atas dirinya sendiri. Ini sangat berbahaya. Maka dosa kesombongan itu sangat berbahaya. Kita perlu hati-hati untuk tidak mengeraskan hati, untuk tidak merasa lebih baik daripada orang yang lain. Tetapi kita harus selalu menyadari bahwa kita semua adalah orang berdosa yang memerlukan apa? Belas kasihan Tuhan, memerlukan kasih karunia Tuhan Allah. Jadi kita semuanya adalah orang yang berdosa. Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang lain. Kita semuanya tidak layak menerima kasih karunia, tetapi Tuhan yang lebih dahulu berinisiatif untuk memberikan kasih karunia itu sehingga kita bisa diselamatkan. Jadi itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah, mari kita membaca Galatia pasal 6 ayat 7. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Oh, sudah mendapat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kamu menabur saat ini tidak mau percaya, terus mengeraskan hatimu, pada saat itulah sebenarnya kamu menimbun murka Allah. Dan pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya, maka Tuhan akan menghukum orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan itu akan apa? Dihukum, karena akan dituntut dengan sesuai dengan apa? Perbuatannya. Upah dosa ialah maut, harus mati, harus dihukum. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, penghukumannya sudah ditanggungkan oleh siapa? Kristus. Sehingga kita apa? Dibenarkan hanya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi orang yang mengeraskan hatinya itu sangat berbahaya. Orang yang mengeraskan hatinya, dosa kesombongan itu sangat berbahaya, karena dengan mengeraskan hati atau merasa sombong tidak membutuhkan Injil, itu adalah masalah yang paling besar sehingga menghalangi orang untuk apa? Tidak menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi orang yang terus mengeraskan hati, ini adalah masalah yang sangat besar. Mengapa? Karena orang yang terus mengeraskan hatinya dan tidak mau menerima Kristus atau menolak Kristus, itu dia sedang menimbun apa? Murka Allah. Seperti tertimbun murka Allah, dan pada hari kedatangannya Tuhan akan murka. Mengapa? Karena upah dosa ialah maut. Jadi kita perlu menyadari. Nah, sekarang mari kita membuka Bilangan pasal 21. Kita belajar Bilangan pasal 21. Kita melihat contoh orang-orang yang mengeraskan hati. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Nah, kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama.
Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kau memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Jadi pada waktu itu bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sampai di tempat ini dan mengatakan bahwa mereka mulai bersungut-sungut. Di sini tidak ada apa? Air. Di sini tidak ada apa? Roti. Lalu Tuhan menyuruh, coba lihat ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Sehingga Tuhan menyuruh ular-ular tedung untuk memagut mereka, sehingga banyak di antara orang Israel apa? Mati. Tapi coba lihat ayat yang ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saya akan menjelaskan. Di sini bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada waktu itu mereka sampai di suatu tempat dan di sana tidak ada air, kemudian tidak ada apa? Roti. Dan mereka mulai bersungut-sungut. "Kami bosan akan makanan ini," itu manna. Mereka merasa bosan akan manna. Akhirnya Tuhan menyuruh ular tedung untuk apa? Memagut mereka. Di antara bangsa Israel, banyak di antara mereka yang apa? Mati. Lalu bangsa ini pergi kepada Musa dan mengatakan, "Berdoalah kepada Tuhan, karena kami sudah berdosa, kami sudah bersungut-sungut." Lalu Tuhan memberikan jalan keluar. Pada waktu itu Tuhan menyuruh Musa, "Sekarang kamu buatlah," di sini dikatakan buatlah ular tembaga. Kamu buat ular tembaga, kemudian kamu taruh di tiang seperti yang tinggi. Kamu membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Dan siapapun yang dipagut ular itu, ketika dia apa? Memandang. Jadi ketika dia memandang kepada ular tembaga yang ditaruh di tiang, maka mereka akan apa? Hidup. Tetapi kalau mereka terpagut oleh ular lalu tidak memandang, mereka akan apa? Mati. Nah, firman Tuhan ini sangat penting. Pada waktu itu bangsa Israel tidak diperintahkan hal yang sulit. Mereka hanya diperintahkan untuk apa? Memandang. Tetapi di antara bangsa Israel mungkin banyak yang mati. Dan ada yang mati. Mengapa? Karena kekerasan hatinya. Apakah karena hanya dengan memandang saja ular tembaga ini saya bisa sembuh? Sedangkan ular ini memagut saya, bisanya ular racunnya sudah masuk sehingga banyak orang yang mati. Apakah obatnya hanya dengan memandang saja saya bisa hidup? Mungkin ada orang yang mengeraskan hatinya karena perintah itu terlalu mudah. Sehingga apa? Tidak mau memandang. Mengeraskan hatinya berpikir, tidak mungkin saya bisa disembuhkan, saya bisa hidup hanya karena dengan memandang. Sehingga ada yang mati. Kita perlu belajar firman Tuhan ini karena ini menjelaskan tentang penebusan Yesus Kristus. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14. Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Perhatikan di sini, sama seperti Musa meninggikan ular di mana? Di padang gurun, demikian juga anak manusia ditinggikan. Siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga,
orang itu mendapat hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak percaya, itu apa? Akan binasa. Ini sama seperti tadi ular tembaga. Jadi ada orang yang berpikir, sekarang ular ini memagut saya. Ular ini beracun sehingga membuat orang mati. Tetapi jalan keluarnya hanya memandang saja. Memandang kepada apa? Ular tembaga yang sudah disiapkan oleh siapa? Tuhan. Tetapi ada orang yang mengeraskan hatinya dan mulai berpikir sendiri. Tidak mungkin hanya dengan memandang saja saya bisa hidup. Saya perlu cari obat. Saya perlu membutuhkan alat-alat yang lain untuk mengobati luka saya. Apakah hanya dengan memandang saja saya bisa hidup? Ada orang yang mengeraskan hatinya dan tidak mau percaya. Sehingga mereka apa? Mati. Sama halnya, Yesus mati di atas kayu salib. Untuk diselamatkan hanya dengan apa? Percaya. Seperti tadi bangsa Israel disuruh untuk apa? Memandang. Memandang itu bukan jasa. Memandang itu bukan usaha. Hanya memandang. Sama dengan percaya. Kamu hanya percaya, Tuhan jamin bahwa kamu punya hidup yang kekal. Kamu tidak akan apa? Mati. Tetapi ada banyak orang yang mengeraskan hatinya. Apakah hanya dengan percaya Yesus Kristus saja dosa saya bisa diampuni? Oh, itu terlalu mudah. Kita perlu tambah apa? Perbuatan baik, beramal, hidup kudus. Tidak cukup dengan hanya apa? Percaya. Kita perlu tambah usaha kita. Dengan apa? Berbuat baik. Dengan apa? Hidup kudus, berusaha untuk menolong orang yang lain. Sehingga apa? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya untuk keselamatannya, orang itu akan apa? Mati. Jadi ada banyak orang yang berpikir bahwa caranya sangat simpel, caranya sangat mudah, tetapi sebenarnya hasilnya sangat besar. Jadi keselamatan itu hanya karena apa? Iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu akan apa? Dibenarkan. Jadi iman itu bukan jasa, bukan usaha. Sama seperti tadi bangsa Israel disuruh untuk apa? Hanya memandang, melihat. Tetapi sebagai manusia yang sudah rusak, ada orang yang terus mengeraskan hatinya dan tidak mau percaya. Tidak mungkin hanya dengan memandang saja saya bisa hidup. Saya membutuhkan obat, saya harus berusaha ini. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Orang yang percaya kepada Tuhan dosanya diampuni. Dan ada banyak orang yang apa? Mengeraskan hati. Tidak mau percaya karena mengatakan apa? Tidak cukup hanya dengan percaya. Itu terlalu mudah. Saya harus apa? Berbuat baik. Saya harus apa? Hidup kudus. Saya harus membantu orang yang lain. Saya harus rajin ke gereja. Saya harus rajin berdoa untuk apa? Untuk diselamatkan. Tidak cukup hanya dengan apa? Percaya. Jadi dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa jangan mengeraskan hati. Hanya turut apa? Apa kata firman. Jadi kita sekarang sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah dibenarkan, kita setiap hari melakukan perbuatan baik. Kita setiap hari kita pergi gereja, kita membaca Alkitab, kita berdoa. Itu tujuannya bukan lagi karena mau masuk surga, tetapi sebagai apa? Sebagai tanda terima kasih, ucapan syukur. Karena apa? Yesus mati untuk saya. Yesus mati untuk dosa manusia. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan kita hanya apa? Menerima. Jadi seperti bangsa Israel tadi di padang gurun, jadi seperti ular itu ketika memagut bangsa Israel, mereka ada yang langsung mati. Karena apa? Itu sama seperti racun. Nah, manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan racun yang terbesar itu adalah dosa. Upahnya itu adalah maut. Jadi masalahnya terlalu besar. Nah, untuk selesaikan itu Tuhan hanya mengatakan apa? Percaya. Untuk hidup dari karena tadi dipagut oleh ular, untuk hidup hanya disuruh untuk apa? Memandang. Tapi banyak orang yang mengeraskan hati sehingga apa? Mati. Begitupun dengan apa? Orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi tidak mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak semua juga. Tapi ada yang betul-betul mengeraskan hati dan merasa bahwa percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak cukup. Harus dengan apa? Ditambah dengan sunat, ditambah dengan melakukan hukum Taurat. Karena mereka menganggap itu tidak cukup. Dan ada juga yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita belajar bahwa orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, sekarang apa? Sedang menimbun murka
Allah. Jadi kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita sampai hari ini, jangan keraskan hatimu. Saya yakin kita semua sudah percaya kepada Tuhan. Nah, tugas kita sekarang adalah meyakinkan kepada orang yang lain. Ketika kita memberitakan Injil, Roh Kudus yang akan bekerja untuk menginsafkan mereka dari dosa, sehingga mereka juga menyadari bahwa mereka membutuhkan Injil, sehingga bisa mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Nah, nanti hari Rabu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita lagi. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang Yesus sudah lakukan untuk kami. Yesus tinggalkan sorga, kemudian datang ke dalam dunia karena mengasihi kami. Terima kasih sudah membuka jalan keselamatan untuk kami, sehingga hanya dengan iman kami dibenarkan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang egois. Kami mau menyampaikan kabar baik ini kepada orang yang lain, supaya mereka juga bisa percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.